Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Pemirsa, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan memastikan Presiden Prabowo akan menerbitkan keputusan Presiden terkait penyelesaian utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China atau WUSH. Nantinya Presiden Prabowo akan membentuk tim yang membahas strategi pembayaran utang KCIC. Luhut juga mengaku telah berkoordinasi dengan CEO Badan Pengelola Investasi dan Antara, Rosan Ruslani, dan sepakat bahwa penyelesaian utang proyek ini perlu ditangani bersama. Terkait skema pembayaran, Luhut menegaskan penyelesaian utang KCIC akan menggunakan skema restrukturisasi, meski dirinya belum memastikan sumber dana untuk membayar utang. Namun Luhut memastikan pelunasan utang KCIC tidak membutuhkan bantuan tambahan ataupun tambalan dari APBN. Kita tinggal nunggu kepres saja, ada kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan. Karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang... Sementara itu pemirsa, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai proyek WUSH yang digarap di era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memberatkan keuangan negara. Bahkan Mahfud menduga pembengkakan utang WUSH disebabkan adanya markup. Mahfud meminta pihak-pihak terkait untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi dan markup dalam proyek ini. Mahfud juga mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan audit menyeluruh dan transparan atas proyek kereta cepat WUSH. Langkah ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga keuangan negara dan melindungi kepentingan rakyat dari praktik korupsi dan penggelembungan biaya yang merugikan masyarakat. Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan. Hanya disedot untuk ini gitu. Nah, apa akibatnya kalau misalnya tidak bayar satu, pilot. Dipilotkan. Yang sekarang sedang kita nikmati ini? Iya, atau itu diserahkan ke dana antara. Atau apa? Mau di-bailout oleh negara, kita bailout terus. Terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti. Ya, sementara itu pemirsa, Ketua KPK Setio Budianto merespon adanya isu dugaan markup di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Setio meminta setiap dugaan tindak pidana korupsi harus memiliki data pendukung. Di podcastnya WUSH itu ada dugaan markup dari 17 juta per kilometer sampai ke 52, itu gimana Pak KPK Pak temuan? Ya, sampai sekarang sih belum berinformasi ya, intinya dari internal gitu. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung penjelasan dari saya. Tapi saya yakin Ya, sejak awal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini memang menuai polemik begitu ya, Ca. Kita tahu total investasinya mencapai 7,2 miliar dolar, belum termasuk biaya overrun. Dan ini bunganya kurang lebih 2 triliun rupiah per tahun dengan tingkat bunga lebih dari 2% per tahun. Nah, inilah yang kemudian menjadi sorotan, kenapa kemudian bisa begitu besar, nilai investasinya bengkak, cost overrun juga bengkak, dan akhirnya BUMN lah sebagai konsorsium pemegang KCIC yang harus menanggung beban, dan akhirnya negara lah juga terbebani. Nah, ini pemerintah harus segera mencari solusi atas hal ini. Betul, dan tadi dengan dugaan adanya markup yang disebutkan di berita sebelumnya ya, kita harapkan ada audit secara menyeluruh. Dan mungkin terkait dengan kemarin juga ramai begitu ya, dilaporkan bahwa memang di WUSH ini ramainya kayaknya Jumat, Sabtu, Minggu aja. Kalau Senin sampai Kamis sepi banget ya. Jadi mungkin adanya perlu strategi penjualan yang lebih gencar lagi, dan kemudian juga mungkin mengakali dengan sales bukan hanya dari tiketnya itu sendiri, tapi mungkin dari paket pariwisata, perjalanan pariwisata, atau mungkin periklanan yang kemudian bisa dikolaborasikan lebih lanjut untuk kemudian
paralel begitu ya, sambil adanya restrukturisasi utang juga meningkatkan strategi penjualannya. Kita ke informasi terkait pemerintah menggencarkan sosialisasi kredit usaha rakyat perumahan untuk mempercepat penyaluran dan pembangunan rumah subsidi. Pemerintah menyiapkan anggaran jumlah sebesar 130 triliun rupiah dengan target 350 ribu rumah subsidi yang bisa terbangun untuk masyarakat. Pemerintah menggencarkan sosialisasi kredit usaha rakyat perumahan dalam rangka mempercepat penyaluran dan pembangunan rumah subsidi. Dalam sosialisasi di Jawa Timur, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menilai dengan adanya program kredit perumahan rakyat akan memacu dampak ekonomi yang luas. Marwarar Sirait merinci satu rumah yang dibangun akan menghidupi 5 orang pekerja. Jika 15% dari rakyat Indonesia terlibat, maka akan ada sekitar 250 ribu orang yang bekerja di proyek tersebut. Menteri ARA mengungkapkan hingga saat ini penyerapan rumah subsidi di Jawa Timur masih nomor 4 di tingkat nasional. Sementara Jawa Timur jumlah penduduknya terbanyak kedua secara nasional. ARA berharap Jawa Timur mampu menyerap kur perumahan sebesar 20 triliun rupiah dari total yang dianggarkan 130 triliun rupiah. Betul, sekarang penyerapan rumah subsidi di Jawa Timur masih nomor 4 dari nasional. Jawa Timur jumlah penduduknya nomor 2 nasional. Jadi paling nggak minimal nomor 2. Pak Prabowo sudah kasih 350 ribu tahun ini. Logikanya kalau Jawa Timur itu nomor 2 sesudah Jawa Barat. Jadi saya yakin akan ada perkembangan yang luar biasa. Karena satu rumah subsidi yang kerja 5 orang, tadi kita sudah hitung kalau ada sekitar 15% saja rakyat Indonesia ada di Jawa Timur, 15 kali 350 ribu, itu kurang lebih 45 ribu sampai 50 ribu. Terkait bunga subsidi, ARA mengungkapkan tidak naik, tetap di angka 5%. Kemudian DP-nya juga tetap di angka 1% yang diharapkan bisa membantu rakyat berpenghasilan rendah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Adeksya. Ya, sementara itu Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam kegiatan sosialisasi program perumahan di Jawa Timur menegaskan pemerintah berkomitmen memprioritaskan pembangunan dan renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, Haye menekankan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama agar program ini berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. AHY menekankan pentingnya perencanaan proyek perumahan yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar seperti akses transportasi, fasilitas publik, dan ruang terbuka hijau. Perumahan ini sangat mendasar, itulah mengapa Bapak Presiden Prabowo Subianto benar-benar memprioritaskan pembangunan juga renovasi rumah rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena sampai dengan hari ini masih cukup banyak masyarakat saudara-saudara kita yang belum punya rumah dan tinggal di rumah yang tidak layak huni. Oleh karena itu berbagai skema insentif untuk meringankan, membantu masyarakat mendapatkan akses pembiayaan terhadap rumah. Kembali bersama kami, pemirsa, mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan di era pemerintahan Joko Widodo kini menuai sorotan publik. Ya, pasalnya proyek kereta cepat pertama di kawasan ASEAN ini meninggalkan beban utang bagi konsorsium BUMN. Meskipun Wush mengklaim telah melayani 11,7 juta penumpang sejak pertama kali beroperasi, namun nyatanya utang proyek ini tetap tinggi. Kereta api cepat Jakarta-Bandung atau Wush kembali menjadi sorotan terkait hutang yang menumpuk. Hanya ramai saat liburan dan sepi pada hari biasa, utang Wush kini menjadi beban. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Wush menyisakan utang dengan nilai fantastis yaitu 116 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo menegaskan BPI dan Antara seharusnya mampu membayar utang kereta cepat Wush. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara, bukan APBN. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC buka suara terkait keengganan Menteri Keuangan Purbaya menutupi pembiayaan utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush. Korporat Sekretari PT KCIC mengatakan tetap percaya dukungan pemerintah dalam mencarikan jalan keluar menyelesaikan masalah utang Wush.
Sehingga KCC percaya bahwa skema-skema yang saat ini sedang dibicarakan, sedang didiskusikan nantinya akan menjadi solusi yang terbaik. Dan tentunya koordinasi juga terus dilakukan bersama kementerian terkait seperti Kemenko Infrawil, Kementerian Perhubungan dan sejumlah kementerian lainnya, serta bersama Danantara, BP BUMN dan juga para pemegang saham. Meskipun Wush mengklaim telah melayani 11,7 juta penumpang sejak pertama kali beroperasi, namun nyatanya hutang proyek yang 75%-nya dibiayai pinjaman China Development Bank ini tetap tinggi. Beban bunga tahunan proyek ini bahkan mencapai 1,9 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel.